Dia hilang di hutan Kalimantan 2010, kamera ditemukan. Foto terakhir menunjukkan sesuatu yang mustahil. Pada tahun 2010, hutan lebat Kalimantan menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Suara-suara alam yang tenang tiba-tiba berubah menjadi bisikan misterius di antara pepohonan tinggi. Di sanalah seorang pemuda bernama Ardi menghilang tanpa jejak. Dia bukan pendaki biasa. Ardi adalah fotografer amatir yang sering menjelajahi hutan untuk menangkap keindahan liar yang tak tersentuh manusia. Kehilangan Ardi mulai menarik perhatian setelah keluarganya melaporkan dia tidak kembali dari ekspedisi sehari-hari. Tim SAR lokal segera diterjunkan. Mereka memasuki hutan dengan peta seadanya. Namun yang mereka temui hanyalah jejak samar dan udara penuh aroma basah tanah Kalimantan. Tidak ada jejak manusia yang jelas. Hanya suara burung dan gemerisik dedaunan yang seolah mengawasi langkah mereka. Minggu demi minggu berlalu, upaya pencarian Ardi menemui jalan buntu. Tidak ada korban, tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah hutan itu menelan Ardi tanpa jejak. Hingga akhirnya, 5 tahun kemudian, seorang pemburu lokal menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamera Ardi terkubur di bawah semak tebal di tepi sungai yang selama ini dianggap berbahaya dan jarang dilalui manusia. Kamera itu terlihat rusak oleh waktu, lensa retak dan bodi penuh goresan. Namun, SD card di dalamnya masih utuh. Setelah diserahkan ke pihak berwenang dan ahli forensik digital, apa yang ada di dalamnya mengubah semua asumsi tentang hilangnya Ardi. Foto-foto pertama menunjukkan Ardi dengan penuh semangat, tersenyum di dekat pohon-pohon besar dan sungai jernih. Tidak ada yang aneh sampai foto-foto terakhir. Mereka menunjukkan sebuah fenomena yang mustahil. Dalam satu foto, Ardi tampak menatap ke arah kamera dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di belakangnya, bayangan tinggi dan tipis muncul di antara pepohonan. Bentuknya tidak manusiawi, hampir transparan, seolah melayang di udara. Tidak ada makhluk yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Foto berikutnya lebih mengejutkan lagi. Ardi terlihat menatap ke atas, dan di langit yang biasanya tertutup kanopi hutan, tampak cahaya aneh berwarna hijau kebiruan, berbentuk seperti lingkaran yang berputar perlahan. Angin seolah berhenti bergerak di sekitar cahaya itu. Tumbuhan di sekitar tampak layu seketika, namun tidak ada tanda api atau polusi. Ahli fenomena alam dan fotografi mencoba menjelaskan, namun semua teori gagal. Setelah foto terakhir itu, tidak ada gambar Ardi yang selamat. Tim penyelidik merasa ada intervensi sesuatu yang di luar batas manusia. Beberapa penduduk lokal percaya legenda lama, hutan Kalimantan memiliki roh penjaga yang muncul ketika seseorang melanggar batas terlarang. Ardi kemungkinan telah memasuki wilayah yang bahkan para pemburu veteran pun menghindari. Investigasi lebih lanjut mengungkap hal yang lebih menakutkan. SD card menyimpan metadata yang aneh, jam dan tanggal tidak konsisten. Ada jeda waktu yang tidak bisa dijelaskan antara satu foto dengan foto berikutnya. Bahkan kamera Ardi, yang seharusnya hanya merekam foto, menunjukkan jejak file video pendek dengan durasi beberapa detik. Dalam klip itu, terdengar suara bisikan tak berbentuk kata, dan bayangan panjang yang sama muncul bergerak menembus pohon-pohon seolah tak tersentuh oleh fisika. Ahli paranormal yang diminta untuk meninjau foto itu memperingatkan, mereka pernah melihat fenomena serupa dalam catatan kuno hutan Kalimantan, terkait orang hutan bayangan, makhluk yang tidak tercatat dalam ilmu zoologi, dipercaya bisa memanipulasi waktu dan ruang. Menurut legenda, mereka muncul hanya bagi manusia yang terlalu penasaran atau terlalu berani menjelajahi hutan secara sendirian. Kamera itu kini menjadi bukti yang tak terbantahkan, meski sains modern belum bisa menjelaskan. Banyak teori bermunculan, dari eksperimen militer rahasia, fenomena paralel, hingga makhluk purba yang hidup tersembunyi di hutan. Namun satu hal yang pasti, Ardi hilang, dan hutan itu menyimpan rahasianya selamanya. Keluarga Ardi menolak menerima penjelasan ilmiah apapun. Mereka hanya ingin memahami, apa yang benar-benar terjadi pada Ardi di hutan Kalimantan? Foto terakhir di kamera itu tetap menimbulkan mimpi buruk bagi siapapun yang melihatnya. Bentuk bayangan yang tidak manusiawi, cahaya hijau kebiruan, dan ekspresi ketakutan Ardi menjadi simbol dari misteri hutan yang tak tersentuh. Hingga kini, setiap pendaki yang masuk ke wilayah itu selalu diingatkan, jangan pernah berjalan sendirian. Hutan Kalimantan masih menyimpan rahasia yang mungkin tidak dimaksudkan untuk diungkap manusia. Dan kamera Ardi, itu kini disimpan di museum lokal, bukan sebagai alat pamer, tapi sebagai peringatan. Ada hal-hal di alam ini yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang bisa kita pahami. Seiring waktu, cerita ini menjadi legenda di kalangan penduduk lokal dan komunitas pecinta alam.
Jika kamu menemukan kamera tua di hutan, periksa isinya, tapi bersiaplah melihat sesuatu yang mustahil. Hutan Kalimantan pada tahun 2010 bukanlah hutan biasa. Pepohonan tinggi membentuk kanopi yang menyulitkan sinar matahari menembus, sementara tanah lembab dan berlumut membuat setiap langkah terdengar berat. Ardi, dengan kameranya, menjelajah jalur yang bahkan tidak tercatat di peta resmi. Dia ingin menangkap keindahan liar dan rahasia alam yang tak tersentuh manusia. Namun, hutan itu memiliki cara sendiri untuk menjaga rahasianya. Hari-hari pertama hilangnya Ardi diwarnai oleh pencarian rutin keluarga dan tim SAR. Mereka mengikuti jejak-jejak kaki, memeriksa sungai kecil, dan menelusuri pohon-pohon tua, tapi setiap jejak seolah menghilang begitu saja. Anjing pelacak kehilangan arah, seolah ada sesuatu yang memanipulasi indera mereka. Malam pertama di hutan terasa lebih panjang dari biasanya. Suara burung hantu diganti bisikan halus yang terdengar seperti memanggil nama Ardi. Beberapa saksi lokal mulai melaporkan kejadian aneh. Mereka melihat cahaya hijau samar bergerak cepat di antara pepohonan. Suara langkah, meski jelas tidak berasal dari manusia, terdengar mendekat saat mereka berjalan sendirian. Seorang pemburu tua memperingatkan, hutan ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada yang lain, sesuatu yang tidak bisa kalian pahami. Ketika kamera Ardi ditemukan 5 tahun kemudian, situasinya berubah drastis. SD card yang ditemukan masih menyimpan ratusan foto dan beberapa klip video pendek. Foto pertama menampilkan Ardi dalam ekspresi normal. Namun seiring berjalannya waktu, foto-foto itu menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu foto menunjukkan Ardi berdiri di dekat sungai kecil. Cahaya di sekitarnya tampak normal, tetapi bayangan di belakangnya terlalu panjang dan membengkok tidak wajar. Ahli fotografi mencoba memanipulasi foto, mengubah pencahayaan, tetapi bayangan itu tetap dan tampak bergerak sedikit dari satu foto ke foto berikutnya. Beberapa ilmuwan mencoba teori optik, tetapi tidak ada yang cocok. Bayangan itu tidak dipantulkan, tidak dibentuk cahaya, namun tetap terlihat nyata. Foto lain menampilkan Ardi yang menatap ke arah kamera, ekspresinya campuran antara takjub dan ketakutan. Di belakangnya, antara pepohonan, terlihat makhluk tinggi dan ramping, seperti bayangan manusia tetapi lebih transparan dan bersinar redup. Bentuknya berubah saat difoto dari sudut berbeda, seolah tidak berada di dimensi yang sama dengan Ardi. Video pendek dari kamera menunjukkan hal lebih mengerikan. Terdengar bisikan lembut, nyaris tidak terdengar, seperti bahasa yang tidak dikenal. Bayangan itu muncul di dekat Ardi, bergerak di udara, tidak menyentuh tanah, tidak menimbulkan bayangan sendiri. Ardi tampak mencoba lari, namun langkahnya lambat, seperti terjebak dalam gravitasi berbeda. Dalam beberapa detik video, cahaya hijau kebiruan muncul, membentuk lingkaran di udara. Pepohonan di sekitar tampak membungkuk, dedaunan layu, seolah hukum alam sendiri berubah. Ahli fenomena paranormal yang meninjau foto dan video itu menyebutnya fenomena perbatasan dimensi, tempat di mana makhluk dari dimensi lain bisa terlihat. Menurut legenda lokal, hutan Kalimantan menyimpan wilayah yang disebut gerbang bayangan, tempat manusia bisa bertemu makhluk purba yang tak tercatat di dunia modern. Makhluk ini dikabarkan memiliki kemampuan memanipulasi waktu dan ruang, menampakkan diri hanya pada mereka yang terlalu berani atau penasaran. Detail yang paling menakutkan adalah metadata foto. Beberapa foto menunjukkan timestamp yang terbalik, foto yang seharusnya diambil terakhir tercatat lebih awal, dan sebaliknya. Ahli digital menyebutnya anomali temporal, fenomena yang belum pernah mereka temui. Bahkan kamera Ardi, meski hanya perangkat sederhana, tampak menangkap sesuatu di luar kemampuan fisiknya sendiri. Keluarga Ardi menolak teori ilmiah. Mereka hanya ingin tahu kebenaran. Salah satu foto terakhir menunjukkan Ardi menatap ke arah cahaya hijau di langit. Wajahnya pucat, mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Bayangan di belakangnya semakin jelas, tinggi, ramping, dan tidak memiliki ciri fisik manusia. Seseorang yang melihat foto ini merasa merinding, seperti ada energi yang masih tersisa di gambar itu. Beberapa saksi yang melihat foto dan video Ardi mengalami mimpi buruk. Mereka melaporkan melihat bayangan tinggi dan tipis, cahaya hijau berputar, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Psikolog mencoba menjelaskan hal ini sebagai sugesti, namun beberapa ilmuwan menganggap ini sebagai interaksi psikis akibat fenomena yang direkam kamera. Tim peneliti modern mencoba memasuki wilayah itu untuk meneliti lebih lanjut. Mereka menemukan pohon-pohon yang aneh, akar-akar yang membentuk pola simetris tidak wajar,
dan tanah yang lembab tapi tidak bisa ditelusuri oleh GPS. Semua teknologi modern tampak tidak berfungsi dengan normal di wilayah itu. Bahkan alat komunikasi sering gagal, seperti sinyal ditelan hutan. Legenda lokal semakin diperkuat. Dikatakan, Ardi telah melewati gerbang bayangan. Orang-orang percaya, makhluk yang dilihatnya bukanlah musuh, tetapi penjaga rahasia hutan yang menilai manusia berdasarkan niat mereka. Hanya mereka yang terlalu penasaran atau terlalu berani yang bisa melihat, dan beberapa bahkan tidak kembali sama sekali. Beberapa foto terakhir menunjukkan detail yang menakutkan. Daun yang layu secara misterius, pohon yang tampak memanjang ke atas dengan cara tidak alami, dan bayangan yang tampak melayang di udara, tidak menempel pada tanah. Cahaya hijau semakin sering muncul dalam foto, kadang tampak seperti membentuk pintu atau portal. Ahli fisika modern mencoba menjelaskan fenomena ini dengan teori relativitas dan medan magnet yang ekstrim, namun tidak ada satupun teori yang cocok. Fenomena ini tampaknya melampaui sains manusia, seolah hutan memiliki aturan sendiri yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah memasuki wilayah itu. Ardi kini menjadi legenda di Kalimantan. Kamera yang ditemukan disimpan di museum lokal, bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai peringatan, ada hal di hutan yang lebih besar dari manusia, dan ada rahasia yang sebaiknya tetap tersembunyi. Bahkan 15 tahun setelah kejadian itu, para peneliti dan penduduk lokal masih menceritakan kisah Ardi. Setiap kali seseorang mencoba memasuki wilayah hutan yang sama, mereka selalu merasa ada yang mengawasi, suara bisikan terdengar di udara, dan cahaya hijau samar muncul di kanopi pohon. Hutan Kalimantan tetap misterius, tak tersentuh, dan rahasianya tetap aman. Legenda Ardi menjadi simbol ketakutan manusia terhadap alam yang tidak bisa dijinakan. Kamera itu tetap menjadi bukti nyata dari sesuatu yang mustahil. Foto terakhir yang menakutkan menjadi saksi bisu dari dunia lain yang mungkin hidup di antara pohon-pohon tua, menunggu orang berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menantang rahasianya. Setelah penemuan kamera itu, para peneliti memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka menelusuri jalur yang pernah dilalui Ardi, namun seolah hutan itu menolak kehadiran mereka. Tanah yang mereka injak berubah konsistensi, akar pohon seolah bergerak perlahan untuk menghalangi langkah mereka. Suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan, gemerisik daun yang tidak sesuai arah angin, bisikan samar yang mengulang nama Ardi dalam nada rendah dan panjang. Salah satu foto dari kamera menampilkan Ardi sedang duduk di atas batu besar, tampak kelelahan. Tapi bayangan di belakangnya berbeda, tinggi, transparan, seolah tidak memiliki tubuh padat. Bayangan itu tidak menempel pada tanah, dan posisinya selalu berubah meski Ardi tidak bergerak. Foto berikutnya menangkap Ardi menatap ke arah kamera dengan mata terbuka lebar, wajahnya pucat, dan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Di belakangnya, bayangan itu tampak mencondong, seolah ingin menyentuhnya, meski fisik manusia manapun tidak bisa mencapai makhluk itu. Video pendek yang ada di SD card menambah misteri. Kamera bergerak sendiri, menyorot cahaya hijau kebiruan yang melayang di udara. Pepohonan bergetar seolah tertarik oleh cahaya itu. Ardi terdengar berbisik, "Apa itu?" Namun suara makhluk di latar belakang bukanlah kata, melainkan deru lembut dan nada nyaris musikalis, yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa terhipnotis dan takut. Penduduk lokal yang melihat foto dan video Ardi menyatakan mereka merasakan sesuatu yang menyentuh jiwa ketika menatap bayangan itu. Beberapa mengalami mimpi buruk, memimpikan bayangan tinggi, cahaya hijau yang berputar, dan suara yang memanggil nama mereka. Psikolog mencoba menjelaskan ini sebagai sugesti, namun fenomena ini tampaknya lebih dari sekadar efek psikologis. Legenda lokal semakin memperkuat hal ini. Dikatakan, gerbang bayangan adalah wilayah di hutan Kalimantan yang menjadi perbatasan antara dunia manusia dan dimensi lain. Hanya mereka yang cukup penasaran atau berani yang bisa melihat makhluk ini, tapi seringkali mereka yang melihatnya tidak kembali sama sekali. Beberapa catatan kuno menyebutkan makhluk itu sebagai penjaga dimensi, makhluk purba yang mengawasi hutan dan menguji keberanian manusia. Foto-foto berikutnya menunjukkan perubahan alam yang tidak wajar. Daun-daun tampak layu secara instan, pohon-pohon melengkung ke arah cahaya hijau, dan bayangan yang muncul tampak menyerap energi sekelilingnya. Dalam satu foto, Ardi tampak menatap ke langit, ekspresi takjub bercampur takut. Cahaya hijau membentuk lingkaran sempurna, seolah portal menuju dimensi lain. Bayangan itu tampak bergerak melalui portal, seolah menunggu Ardi untuk mengikuti. Ahli digital menemukan anomali lain. Beberapa foto memiliki metadata yang tidak sesuai. Tanggal dan waktu tidak linier,
Beberapa file tercatat sebelum foto sebelumnya, meski visual menunjukkan urutan yang benar. Bahkan kamera Ardi tampak merekam sesuatu yang tidak mungkin direkam oleh teknologi manusia. Bayangan yang melayang tanpa memantul cahaya hijau yang tidak memantul dari permukaan, dan gerakan yang tidak sesuai hukum fisika. Tim peneliti mencoba mengulang jalur Ardi, tetapi teknologi modern gagal. GPS tidak stabil, sinyal komunikasi terputus, dan peralatan elektronik sering mati. Tanah di sekitar jalur hutan tampak berubah, akar pohon menutupi jejak, sungai tampak lebih panjang dari peta, dan suara alam terdengar seperti mengawasi setiap langkah manusia. Salah satu klip video terakhir menampilkan Ardi yang tampak kelelahan, duduk di tanah lembab. Bayangan tinggi muncul dari pepohonan, mendekat perlahan, sementara cahaya hijau berputar di udara. Kamera menangkap momen ketika Ardi menatap ke atas, mata terbuka lebar, dan ekspresi ketakutan yang murni. Detik-detik berikutnya, cahaya hijau tampak menyelimuti tubuhnya, dan video berakhir mendadak. Keluarga Ardi tidak menerima teori ilmiah apapun. Mereka percaya ada sesuatu yang nyata dan tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Foto terakhir Ardi menjadi bukti nyata, sekaligus peringatan. Hutan ini menyimpan rahasia yang tidak dimaksudkan untuk diungkap manusia. Hingga kini, setiap pendaki yang mencoba memasuki wilayah itu selalu diberi peringatan. Jangan berjalan sendirian. Banyak yang melaporkan melihat cahaya hijau di kejauhan, bayangan tinggi yang mengintai dari pepohonan, dan suara bisikan samar yang memanggil nama mereka. Hutan Kalimantan tetap misterius, penuh rahasia, dan tak tersentuh oleh manusia modern. Legenda Ardi menjadi simbol ketakutan manusia terhadap alam yang tidak bisa dijinakan. Kamera itu disimpan di museum lokal, bukan sebagai alat pamer, tapi sebagai peringatan keras. Ada hal di hutan yang lebih besar dari manusia. Ada rahasia yang harus tetap tersembunyi, dan foto terakhir Ardi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mustahil, mengingatkan bahwa keberanian dan rasa penasaran manusia terkadang bisa berakhir dengan hilangnya seseorang selamanya. Cerita ini terus hidup di kalangan penduduk lokal, peneliti, dan komunitas pecinta alam. Setiap kali seseorang memasuki wilayah hutan yang sama, mereka merasakan pengawasan yang tak terlihat, suara bisikan, dan cahaya hijau samar di kanopi pohon. Hutan Kalimantan tetap misterius, menjaga rahasianya dengan makhluk-makhluk purba yang berada di luar jangkauan manusia, menunggu orang berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menantangnya. Beberapa foto berikutnya dari kamera Ardi menunjukkan hal-hal yang semakin menakutkan. Di satu gambar, Ardi tampak berjongkok di atas tanah yang basah, tangannya memegang kamera, dan wajahnya tampak panik. Bayangan tinggi di belakangnya kini lebih jelas, terlihat seperti sosok transparan yang memanjang ke atas, memantulkan cahaya hijau samar dari langit. Pohon di sekitarnya tampak memutar, daun-daunnya bergerak tidak wajar, seolah hutan sendiri sedang mengamati tindakan Ardi. Dalam klip video berdurasi beberapa detik, Ardi berjalan melalui semak-semak lebat. Kamera merekam dari posisi di atas, mungkin dipasang di batang pohon. Bayangan tinggi itu mengikuti Ardi tanpa suara, seakan mengambang di udara. Tiba-tiba cahaya hijau muncul dari langit, membentuk lingkaran besar, berputar perlahan. Ardi terlihat menatap ke atas dengan ekspresi campuran takut dan kagum. Detik berikutnya, cahaya menyelimuti tubuhnya sebagian, dan bayangan itu tampak menyatu dengan cahaya, seolah makhluk itu menggunakan portal. Penduduk lokal yang melihat foto-foto ini menyatakan bahwa mereka merasakan perubahan suhu dan tekanan udara saat menatapnya. Beberapa melaporkan mimpi buruk berulang, di mana mereka berdiri di hutan, dikelilingi bayangan tipis dan cahaya hijau, mendengar bisikan yang memanggil nama mereka. Fenomena ini bahkan mempengaruhi psikologi beberapa peneliti. Mereka mengalami rasa takut yang tidak rasional, pusing, dan ketidaknyamanan ekstrim saat menganalisis foto Ardi. Legenda lokal yang dibagikan oleh tetua desa semakin menambah misteri. Dikatakan bahwa wilayah hutan ini memiliki titik-titik di mana dunia manusia dan dimensi lain bertemu. Makhluk yang muncul di foto Ardi disebut penjaga dimensi, yang dapat memanipulasi waktu, ruang, dan persepsi manusia. Mereka muncul hanya kepada manusia yang terlalu berani atau terlalu penasaran. Orang-orang yang melihat mereka tanpa persiapan bisa tersesat selamanya. Salah satu foto terakhir menunjukkan Ardi berlutut, matanya menatap cahaya hijau yang berputar. Bayangan tinggi berdiri di belakangnya, tampak mencondongkan tubuhnya seolah ingin menyentuh Ardi. Namun tidak ada kontak fisik, hanya energi yang terasa mengalir melalui foto. Ilmuwan mencoba menjelaskan sebagai pantulan cahaya atau ilusi optik, tetapi hasilnya selalu gagal.
Bayangan itu tetap ada di setiap manipulasi digital. Beberapa file video menunjukkan fenomena yang tidak mungkin. Pohon-pohon tampak memanjang secara vertikal dengan cara tidak alami, akar-akar bergerak seperti ular, dan tanah seolah berdenyut. Ardi terlihat ketakutan. Langkahnya lambat, seolah gravitasi di sekitarnya berubah. Bisikan samar terdengar, tidak berbentuk kata, tetapi menggetarkan jiwa. Kamera menangkap detik-detik ketika cahaya hijau menelan tubuhnya, dan video berakhir tiba-tiba. Tim peneliti yang mencoba memasuki wilayah itu mengalami hal yang sama. Teknologi modern gagal berfungsi, GPS tidak stabil, sinyal komunikasi hilang, dan perangkat elektronik mati mendadak. Tanah di jalur Ardi berubah, akar pohon menutupi jejak, dan sungai tampak lebih panjang dari peta. Beberapa peneliti melaporkan melihat cahaya hijau samar di kejauhan, dan bayangan tinggi yang bergerak di antara pepohonan. Tetapi setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Beberapa saksi percaya bahwa Ardi telah melewati gerbang bayangan, portal menuju dimensi lain. Menurut legenda, hanya manusia dengan niat tertentu yang bisa melewatinya, dan makhluk penjaga itu muncul untuk menilai mereka. Bayangan yang muncul di foto Ardi diyakini sebagai makhluk purba yang menjaga rahasia hutan. Banyak orang percaya Ardi tidak hilang secara fisik saja, tetapi mungkin terjebak di dimensi lain, berada di antara dunia nyata dan dunia makhluk itu. Ahli paranormal yang meninjau foto dan video menekankan satu hal, fenomena ini bukan halusinasi atau efek kamera. Bayangan itu memiliki keberadaan nyata dan dapat memanipulasi persepsi manusia. Cahaya hijau yang muncul adalah semacam portal energi, dan interaksi Ardi dengan makhluk itu mungkin menciptakan anomali waktu, terlihat dari metadata yang tidak linier. Keluarga Ardi tetap tidak menerima penjelasan ilmiah. Mereka percaya Ardi masih ada, tapi berada di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Foto terakhirnya menjadi bukti nyata, sekaligus peringatan. Hutan Kalimantan menyimpan rahasia yang tidak dimaksudkan untuk diungkap manusia. Hingga kini, setiap pendaki yang memasuki wilayah itu selalu diingatkan untuk tidak berjalan sendirian. Banyak yang melaporkan melihat cahaya hijau samar, bayangan tinggi yang mengintai dari pepohonan, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Hutan Kalimantan tetap misterius, menahan rahasianya, dan makhluk purba yang muncul di foto Ardi terus menjadi pengawas diam-diam, menunggu orang berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menantang hutan itu. Legenda Ardi menjadi simbol ketakutan manusia terhadap alam yang tidak bisa dijinakan. Kamera itu kini disimpan di museum lokal, bukan sebagai alat pamer, tapi sebagai peringatan keras. Ada hal-hal di hutan yang lebih besar daripada manusia, dan rahasia yang sebaiknya tetap tersembunyi. Foto terakhir Ardi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mustahil, mengingatkan bahwa keberanian dan rasa penasaran manusia bisa berakhir dengan hilangnya seseorang selamanya. Setiap foto dari kamera Ardi kini diperiksa satu persatu oleh tim peneliti dan ahli paranormal. Foto pertama menampilkan Ardi tersenyum di depan sungai kecil. Semua tampak normal, hanya suara hutan terdengar di latar pikiran mereka yang menonton. Namun, foto kedua sudah mulai menunjukkan hal ganjil. Bayangan samar di belakang Ardi, tinggi, ramping, dan tidak menempel ke tanah. Posisi bayangan berubah sedikit dari satu foto ke foto berikutnya. Foto ketiga menangkap Ardi duduk di atas batu besar, menatap ke kejauhan. Ekspresi wajahnya campur antara takjub dan takut. Di belakangnya, bayangan tipis itu tampak mencondongkan tubuh ke arah Ardi, seolah mengamati. Daun-daun pohon di sekitar tampak bergerak tidak wajar, seakan mengikuti energi yang tak terlihat. Foto keempat menimbulkan kengerian pertama bagi tim peneliti. Cahaya hijau kebiruan muncul di langit, membentuk lingkaran yang berputar perlahan. Ardi tampak menatap ke atas, wajah pucat, mata terbuka lebar. Bayangan di belakangnya tampak memanjang, sedikit transparan, dan seolah menembus cahaya. Pohon-pohon di sekitarnya tampak membengkok secara tidak wajar, dedaunan layu seketika, dan tanah tampak sedikit berdenyut. Foto kelima menangkap momen aneh lainnya. Ardi tampak meraih sesuatu, tangannya menggapai udara, sementara bayangan itu bergerak lebih dekat. Cahaya hijau tampak membentuk portal di antara pepohonan, lingkaran sempurna yang berputar dan memancarkan energi lembut namun menakutkan. Para peneliti merasa ada getaran energi yang hampir bisa dirasakan saat melihat foto ini. Video pertama berdurasi beberapa detik memperlihatkan Ardi berjalan melalui semak-semak lebat. Kamera seolah bergerak sendiri, menyorot dari atas. Bayangan tinggi mengikuti Ardi, tidak bersentuhan dengan tanah, dan bergerak seperti melayang. Tiba-tiba cahaya hijau muncul dari langit, Ardi tampak terpesona sekaligus takut, menatapnya dengan ekspresi campur aduk.
Cahaya menyelimuti sebagian tubuh Ardi, dan bayangan itu tampak menyatu dengan cahaya sebelum video berakhir mendadak. Video kedua menunjukkan fenomena yang lebih mengerikan. Ardi tampak duduk di tanah, keringat mengucur di wajahnya. Bayangan tinggi melayang di belakangnya, tubuhnya tampak berubah bentuk, membengkok, dan memanjang secara tidak wajar. Pohon-pohon di sekitar tampak menari, mengikuti energi bayangan, dedaunan bergoyang tanpa angin. Ardi terdengar berbisik, "Apa ini?" Namun suara di latar bukan kata, melainkan nada nyaris musikalis, getaran yang membuat penonton merasakan ketegangan fisik. Foto ke-6 menampilkan Ardi menatap ke langit, wajahnya pucat, mata terbuka lebar. Cahaya hijau membentuk lingkaran sempurna, terlihat seperti portal yang bergerak perlahan. Bayangan di belakangnya mencondongkan tubuh, seolah mencoba menyentuh Ardi, tetapi tidak ada kontak fisik. Tanah di bawah kaki Ardi tampak bergelombang, akar pohon menutupi jalurnya, dan pepohonan tampak melengkung secara tidak alami. Foto ke-7 memperlihatkan Ardi berlutut, tangan menutup wajah, ekspresi takut maksimal. Bayangan tinggi tampak bergerak lebih dekat, seperti mengamati. Cahaya hijau berputar lebih cepat, dedaunan tampak layu, dan tanaman di sekitar tampak tertarik ke portal. Tim peneliti melaporkan mengalami sensasi mual dan pusing saat melihat foto ini, seakan ada energi yang menembus pikiran mereka. Video ketiga menampilkan Ardi mencoba melangkah mundur, wajahnya tegang. Bayangan tinggi kini lebih jelas, tampak memiliki bentuk lengan panjang yang bergerak di udara, tidak menyentuh tanah, dan tampak mengamati setiap gerakan Ardi. Cahaya hijau berputar di langit, menciptakan fenomena optik yang memutar persepsi ruang di sekitar. Pohon-pohon tampak memanjang, tanah bergelombang, dan beberapa dedaunan tampak melayang. Foto ke-8 adalah puncak misteri. Ardi tampak tertelan sebagian oleh cahaya hijau, tubuhnya bercahaya samar, sementara bayangan tinggi melingkupi tubuhnya. Pepohonan tampak mencondong ke arah cahaya, tanah tampak berdenyut, dan bayangan itu tampak bergerak menembus portal. Foto ini menjadi saksi visual terakhir Ardi. Legenda lokal semakin diperkuat oleh penduduk desa. Mereka percaya Ardi telah melewati gerbang bayangan, portal menuju dimensi lain yang dijaga makhluk purba. Makhluk itu muncul hanya kepada manusia yang cukup berani atau terlalu penasaran. Bayangan di foto Ardi diyakini sebagai makhluk penjaga, menilai niat manusia sebelum mengizinkan mereka melangkah lebih jauh atau menelan mereka selamanya. Ahli paranormal menekankan bahwa fenomena ini nyata, bukan ilusi atau efek kamera. Bayangan memiliki keberadaan nyata dan memanipulasi persepsi manusia. Cahaya hijau adalah portal energi, dan interaksi Ardi dengannya mungkin menciptakan anomali temporal, terlihat dari metadata yang tidak linier di SD card. Keluarga Ardi tetap percaya bahwa Ardi masih ada, namun berada di dimensi lain. Foto terakhir menjadi bukti nyata, sekaligus peringatan. Hutan ini menyimpan rahasia yang tidak dimaksudkan untuk diungkap manusia. Hingga kini, setiap pendaki yang memasuki wilayah itu selalu diberi peringatan, jangan berjalan sendirian. Banyak yang melaporkan melihat cahaya hijau samar, bayangan tinggi mengintai dari pepohonan, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Hutan Kalimantan tetap misterius, menahan rahasianya, dan makhluk purba yang muncul di foto Ardi terus menjadi pengawas diam-diam, menunggu manusia berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menantangnya. Legenda Ardi menjadi simbol ketakutan manusia terhadap alam yang tidak bisa dijinakan. Kamera Ardi kini disimpan di museum lokal, bukan sebagai alat pamer, tetapi sebagai peringatan keras. Ada hal-hal di hutan yang lebih besar dari manusia, dan rahasia yang sebaiknya tetap tersembunyi. Foto terakhir Ardi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mustahil, mengingatkan bahwa keberanian dan rasa penasaran manusia bisa berakhir dengan hilangnya seseorang selamanya. Setelah semua foto dan video dianalisis, tim peneliti mulai menyusun kronologi terakhir Ardi. Foto pertama yang menunjukkan keanehan adalah ketika Ardi sedang menyeberangi sungai kecil. Kamera menangkap ekspresi wajahnya, campuran rasa takut dan takjub. Di belakangnya, bayangan tinggi yang tipis tampak menembus pepohonan, tampak melayang tanpa menimbulkan bayangan. Tanah di sekitar kaki Ardi tampak sedikit berdenyut, seakan energi makhluk itu meresap ke tanah. Foto kedua menunjukkan Ardi menatap ke arah kamera, wajah pucat dan berkeringat. Bayangan itu bergerak sedikit lebih dekat, tubuhnya tampak memanjang, transparan, seperti menembus dimensi. Cahaya hijau samar muncul di langit, membentuk lingkaran perlahan yang tampak hidup. Pohon-pohon di sekitar condong seolah tertarik oleh energi itu,
dan dedaunan bergoyang tanpa angin. Video pertama berdurasi 10 detik menunjukkan Ardi berjalan di semak-semak lebat. Kamera merekam dari atas, mungkin dipasang pada batang pohon. Bayangan tinggi mengikuti langkahnya, tidak menyentuh tanah. Cahaya hijau muncul dari langit, berputar perlahan. Ardi tampak menatapnya, wajahnya memucat. Bisikan samar terdengar, tidak membentuk kata, tetapi getaran nadanya terasa langsung ke pikiran penonton. Foto ketiga menunjukkan Ardi berjongkok di atas batu besar, wajahnya tegang. Bayangan tipis tampak mencondongkan tubuh ke arah Ardi, seolah ingin menyentuhnya. Pohon-pohon tampak, menunduk, mengikuti gerakan bayangan, dedaunan layu seketika. Tanah di bawah kaki Ardi tampak berdenyut, seolah menyerap energi dari bayangan itu. Foto keempat menangkap Ardi menatap ke langit, mata terbuka lebar. Cahaya hijau membentuk lingkaran sempurna, tampak seperti portal. Bayangan tinggi tampak menyatu dengan cahaya, tubuhnya membengkok dan memanjang secara tidak wajar. Fenomena ini menyebabkan tim peneliti merasakan sensasi mual dan pusing saat menatap foto ini, seakan energi dari gambar itu mempengaruhi mereka. Video kedua memperlihatkan Ardi mencoba melangkah mundur, wajahnya panik. Bayangan tinggi mengikuti, seakan mengawasi setiap gerakan. Cahaya hijau berputar lebih cepat, dedaunan tampak layu, tanah berdenyut. Suara bisikan terdengar semakin jelas, namun tidak berbentuk kata, hanya nada panjang yang menembus pikiran. Ardi terlihat mulai kehilangan keseimbangan, langkahnya lambat, seolah gravitasi di sekitarnya berubah. Foto kelima menampilkan Ardi berlutut, tangan menutup wajah, ekspresi takut maksimal. Bayangan tinggi kini tampak mencondongkan tubuh lebih dekat. Cahaya hijau berputar dengan kecepatan lebih tinggi, dedaunan bergoyang, tanaman seolah tertarik ke portal. Tim peneliti melaporkan sensasi ketakutan fisik saat melihat foto ini, seperti energi dari gambar itu menembus tubuh mereka. Video ketiga memperlihatkan Ardi duduk di tanah, keringat mengucur deras. Bayangan tinggi melayang di belakangnya, tubuhnya membengkok, memanjang, tampak menembus cahaya hijau. Pohon-pohon di sekitar tampak menari mengikuti energi bayangan. Ardi terdengar berbisik, "Apa ini?" Suara di latar bukan kata, melainkan nada musikalis, getaran yang membuat siapapun mendengarnya merasa terhipnotis. Foto keenam menangkap momen puncak misteri. Ardi tampak tertelan sebagian oleh cahaya hijau, tubuhnya bercahaya samar. Bayangan tinggi melingkupi tubuhnya, pepohonan mencondong, tanah berdenyut, dan akar-akar tampak bergerak sendiri. Foto ini adalah saksi visual terakhir Ardi. Tim peneliti percaya bahwa Ardi melewati gerbang bayangan, portal menuju dimensi lain. Makhluk itu adalah penjaga dimensi, menilai niat manusia sebelum mengizinkan mereka melangkah lebih jauh atau menelan mereka selamanya. Bayangan di foto Ardi diakini nyata, bukan ilusi kamera. Cahaya hijau adalah portal energi. Interaksi Ardi dengannya menciptakan anomali temporal, terlihat dari metadata yang tidak linear di SD card. Keluarga Ardi tetap yakin bahwa Ardi masih ada, tapi berada di dimensi lain. Foto terakhir menjadi bukti nyata sekaligus peringatan. Hutan Kalimantan menyimpan rahasia yang tidak dimaksudkan untuk diungkap manusia. Hingga kini, setiap pendaki yang memasuki wilayah itu selalu diingatkan, jangan berjalan sendirian. Banyak melaporkan melihat cahaya hijau samar, bayangan tinggi mengintai dari pepohonan, dan bisikan memanggil nama mereka. Hutan Kalimantan tetap misterius, menyimpan rahasia, dan makhluk purba yang muncul di foto Ardi terus menjadi pengawas diam-diam, menunggu orang berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menantangnya. Legenda Ardi menjadi simbol ketakutan manusia terhadap alam yang tak bisa dijinakan. Kamera Ardi kini disimpan di museum lokal, bukan sebagai alat pamer, tapi sebagai peringatan keras. Ada hal di hutan yang lebih besar daripada manusia, dan rahasia yang sebaiknya tetap tersembunyi. Foto terakhir Ardi menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mustahil, mengingatkan bahwa rasa penasaran manusia bisa berakhir dengan hilangnya seseorang selamanya. Setiap foto dan video dari kamera Ardi diperiksa satu persatu oleh tim peneliti dan ahli paranormal. Foto pertama menampilkan Ardi berdiri di tepi sungai kecil, tersenyum sambil memegang kameranya. Cahaya matahari menembus kanopi tipis, menciptakan pola cahaya yang indah di atas air. Namun di belakangnya, bayangan tinggi yang tipis tampak samar, melayang tanpa menempel ke tanah. Ardi tampak rileks, namun bayangan itu sudah mengikuti setiap gerakannya, sedikit memanjang, dan tanah di sekitar kakinya tampak lembab dengan daun-daun yang bergetar halus. Foto kedua menunjukkan Ardi menatap kamera,
wajahnya pucat dan berkeringat. Bayangan tipis bergerak lebih dekat, tubuhnya memanjang dan tembus cahaya. Cahaya hijau samar muncul di langit, membentuk lingkaran lambat yang tampak hidup. Pohon-pohon di sekitar mencondong seolah mengamati energi itu, sementara dedaunan bergoyang meski tanpa angin. Video pertama berdurasi 10 detik memperlihatkan Ardi berjalan melalui semak-semak lebat. Kamera tampak bergerak sendiri, menyorot dari atas, mungkin dipasang di batang pohon. Bayangan tinggi mengikuti langkahnya tanpa menyentuh tanah. Cahaya hijau muncul dari langit, berputar perlahan. Ardi menatapnya dengan ekspresi wajah pucat. Bisikan samar terdengar, tidak membentuk kata, hanya getaran nadanya yang menembus pikiran penonton. Foto ketiga menangkap Ardi jongkok di atas batu besar, wajahnya tegang. Bayangan tipis mencondong ke arahnya seolah ingin menyentuh. Pohon-pohon tampak menunduk mengikuti gerakan bayangan, dedaunan layu seketika. Tanah di bawah kaki Ardi berdenyut seakan menyerap energi dari bayangan itu. Foto keempat menunjukkan Ardi menatap ke langit, mata terbuka lebar. Cahaya hijau membentuk lingkaran sempurna yang tampak seperti portal energi. Bayangan tinggi tampak menyatu dengan cahaya, tubuhnya membengkok dan memanjang secara tidak wajar. Fenomena ini menyebabkan tim peneliti merasakan sensasi mual dan pusing saat menatap foto ini, seakan energi gambar menembus tubuh mereka. Video kedua memperlihatkan Ardi mencoba melangkah mundur dengan wajah panik. Bayangan tinggi mengikuti, cahaya hijau berputar lebih cepat, dedaunan layu, dan tanah berdenyut. Bisikan terdengar semakin jelas, nada panjang yang menembus pikiran. Ardi terlihat kehilangan keseimbangan, langkahnya lambat seolah gravitasi di sekitarnya berubah. Foto kelima menangkap Ardi berlutut dengan tangan menutup wajah, ekspresi takut maksimal. Bayangan tinggi mencondong lebih dekat, cahaya hijau berputar cepat, dedaunan bergoyang, tanaman tampak tertarik ke portal. Tim peneliti merasakan ketakutan fisik saat melihat foto ini, seolah energi dari gambar itu menembus tubuh mereka. Video ketiga menampilkan Ardi duduk di tanah, keringat mengucur deras. Bayangan tinggi melayang di belakangnya, tubuhnya membengkok, memanjang, tampak menembus cahaya hijau. Pohon-pohon di sekitar tampak menari mengikuti energi bayangan. Ardi terdengar berbisik, "Apa ini?" Suara latar bukan kata, melainkan nada musikalis, getaran yang langsung memengaruhi pikiran penonton. Foto keenam menangkap momen puncak misteri. Ardi tampak tertelan sebagian oleh cahaya hijau, tubuhnya bercahaya samar. Bayangan tinggi melingkupi tubuhnya, pepohonan mencondong, tanah berdenyut, akar-akar bergerak sendiri. Foto ini menjadi saksi visual terakhir Ardi. Foto ketujuh adalah close-up wajah Ardi saat menatap cahaya hijau. Ekspresi takut bercampur kagum. Bayangan tinggi tampak memanjangkan tangan seperti ingin menyentuhnya. Cahaya hijau berputar di atas, dedaunan melayang, tanah tampak bergelombang. Video keempat menampilkan detik-detik terakhir. Ardi mencoba bangkit, cahaya hijau semakin terang. Bayangan tinggi mencondong, tampak mengawasi setiap gerakan. Pohon-pohon menekuk, tanah bergelombang. Kamera menangkap interaksi terakhir Ardi dengan portal. Lalu video berhenti mendadak seolah dimatikan oleh energi yang tidak terlihat.